akibat pemadaman ini, blackout dan pemadaman bergilir ini, memang saya lihat yang di medsos itu malah ada kelompok-kelompok masyarakat dari daerah malah sudah membuat demonstrasi. Iya, betul. Jadi kalau memang PLN itu melakukan kekeliruan, ya tentu kita juga harus evaluasi dan minta dia supaya memperbaiki, kan gitu. Jadi kalau masyarakat juga misalnya ada yang menuntut, ya memang itu hak sebagai konsumen dan harus kita hormati juga, kan gitu. Nah, tapi yang penting adalah Membangun 20 km ini mungkin 10 miliar nggak cukup. Apa mau swasta membangun ini? Tidak mungkin mau. Bahwa saya sampai 81 tahun Indonesia merdeka masih ada 3T yang belum teraliri listrik. Itu wajar. Kalau masalah listrik ini kan sangat banyak. Ini kan masalah reputasi negara juga. Harga diri bangsa juga. Harga diri bangsa. Harga diri. Makanya kita istilahnya kan martabat bangsa. Nah, ini lagi isu lagi rame nih belakangan hari kan, blackout sama pemadaman bergilir. Dan banyak sekali kita lihat di media sosial, bahkan di media mainstream pun memberitakan hal ini, sampai ada beberapa konsumen yang membuat semacam komunitas. Mereka malah ingin menuntut semacam ganti rugi atas terjadinya blackout dan pemadaman bergilir ini. Dari sisi redaktur, layak nggak ini kita angkat ini? Yang abang bilang itu betul. Apalagi sekarang ini juga UMKM kita lihat karena pemadaman listrik ini dalam 1 jam saja mereka sudah pada pada heboh macam gitu. Nah, bisa saja ini juga membawa efek yang lebih lebih dahsyat lagi. lebih parah lagi begitu. Ada cerita pengalaman sederhana sebenarnya, tapi ini sangat menyesakan dada juga. Itu penjual ikan hias itu. Penjual ikan hias, tiba-tiba hari itu dia memasukkan banyak ini ikan-ikan hiasnya, nggak taunya Pak. Besoknya kejadian oksigen itu kan mati seorang 1 juta dia. Jadi gini. Memang kalau saya baca-baca medsos ya, akibat pemadaman ini, blackout dan pemadaman bergilir ini, memang saya lihat yang di medsos itu malah ada kelompok-kelompok masyarakat dari daerah malah sudah membuat demonstrasi. Iya, betul. Katanya ini akibat seperti misalnya kelompok pemuda yang saya baca di medsos itu, kelompok pemuda Kalimantan itu bilang kami mau demo karena justru dari kampung kami inilah batu bara sumbernya, tapi kok di tempat kami bisa blackout. Nah, itu satu sisi ya. Nah, di sisi lain kita lihat kita ini kan rutin membayar listrik, iuran kan begitu kan. Nah, tapi kok kita nggak bisa telat sedikit? Tapi kok bisa kita kalau padam begini kita tidak bisa menuntut. Nah, itu gimana tuh? Nah itu, saya pikir ini yang perlu kita ulas sedikit ya. Sebenarnya pemadaman itu apa penyebabnya? Kan gitu seharusnya kan. Nah ini kan kita kan kalau misalnya memuat ini di dalam berita-berita kita kan, tentunya kan kita harus pahami juga. Itu maksud kita. Kan gitu. Walaupun seperti yang dibilang abang ini tadi, misalnya Bang Juan tadi. Ya memang dampaknya ini terhadap UMKM dan pelaku ekonomi kan ya memang pasti berdampak. Kan begitu. Tapi bagaimana? Apa sebenarnya yang terjadi di balik ini semua? Kan begitu. Itu yang perlu kita ulas, saya pikir. Dan layak ini ditayangkan gitu untuk masyarakat. Oh iya dong. Karena memang kan listrik ini kan semua orang terlibat. Kan begitu kan? Semua orang membutuhkan. Jadi memang kalau dari sisi misalnya masyarakat itu ya sedikit keberatan dengan pemadaman ini, saya pikir itu masuk akal. Tapi perlu kita pahami apa yang sedang terjadi, saya pikir itu. Dan ini yang kurang dipahami oleh publik ya, masyarakat terkadang itu bahwa mereka hanya merasa gelapnya saja karena pemadaman listrik gitu. Tapi mereka kurang tidak tahu bahwa di belakang itu
petugas-petugas PLN itu sebetulnya berjuang untuk bagaimana supaya listrik itu Nah, itu yang UMKM kita itu juga harus bisa merasakan bahwa bukan hanya karena pemadaman listrik itu aja yang cuman hanya sejam, misalnya 2 jam, misalnya itu, tapi di belakang itu sebetulnya masih ada banyak perjuangan orang-orang yang berusaha untuk supaya listrik itu tetap Aku paham itu. Cuman aku mau nanya ini nih, agak mundur sedikit itu. Apa perbedaan blackout dengan pemadaman bergilir ini, dan tanda-tandanya seperti apa? Kita indikasinya seperti apa itu kalau justru harus blackout itu? Kalau yang saya lihat ya, blackout itu kan bisa padam secara total. Katakanlah seperti pernah juga misalnya blackout di Bali, berarti secara seluruh Bali itu padam. Kemarin itu berapa bulan yang lalu ada blackout di Pulau Sumatera. Jadi hampir seluruh Pulau Sumatera itu padam. Nah, kalau pemadaman bergilir kan itu bergilir, namanya bergilir. Misalnya padam dulu wilayah ini, lalu mungkin berapa hari kemudian padam daerah yang lain gitu. Tapi biasanya itu kan ada pemberitahuan. Nah itu kan yang mau tanyakan, kan kebetulan redaktur kita ini juga kan bergelut juga di kelistrikan ya Pak ya, gitu. Ada punya ini juga itu. Nah, apakah setiap kali mau ada pemadaman itu memang ada pemberitahuan beberapa ini sebelumnya, atau memang langsung zup gitu? Nah, kita kan harus pahami dulu, padam itu karena apa? Kan bisa juga karena misalnya cuaca yang ekstrim kan itu, misalnya jaringan tumbang akibat petir, bisa juga akibat layang-layang sehingga bisa terjadi induksi atau apa namanya itu, gitu, trip namanya kan. Nah, bisa juga karena misalnya bencana alam. Nah, kan gitu, itu tadi ya, misalnya jaringan tumbang, force majeure gitu. Jadi artinya kalau kita lihat, kalau misalnya terjadi pemadaman kan, PLN itu yang perlu mereka selamatkan kan jaringannya dulu. Kan gitu, karena namanya tumbang kan begitu kan. Nah, ini kan untuk mengamankan aset-aset mereka yang tumbang ini kan, itu kan membutuhkan sumber daya kan, tenaga peralatan, manusianya, kan begitu, untuk recovery-nya, perbaikannya, seperti itu dia. Dari sisi lain? Ya, jadi tapi yang ini satu lagi, kalau pemadaman terus secara bergilir misalnya atau blackout macam itu, kan tantangan yang utamanya seperti UMKM kita sekarang ini kan jadi tidak bisa memproduksi gitu, kenapa itu? Kira-kira kalau mereka melakukan ke PLN melakukan pengaduan itu tuntutan, misalnya komplain gitu ya, itu, kompensasi. Gimana itu? Gimana? Ketentuannya itu ada dalam aturan PLN yang saya pahami ya. Artinya kan ada misalnya berapa lama dia harus layak dia mendapat kompensasi, ada. Kan seberapa jam dia padam atau berapa hari dia padam, baru dia berhak menerima kompensasi. Atau nggak bisa disederhanakan? Contohnya gini, setiap konsumen melaporkan, TV saya rusak, harganya 1 juta, kulkas saya rusak 1 juta. Bisa nggak dikumulasikan? Kemudian inilah kerugian per keluarga, contohnya gitu. Nah itu tadi, makanya saya pikirkan di situ yang perlu kita pahami PLN ini ya. Mereka bagaimana juga, apa mungkin sebuah perusahaan seperti itu menginginkan pemadaman? Kan itu dulu kan. Apa mau dia padam listrik itu? Tidak mungkin, karena mereka memperkerjakan bahkan puluhan ribu orang kan bahkan ada pihak ketiga dari PLN ini kan begitu kan. Nah di sisi lain mereka juga punya jaringan yang sangat luas, artinya bahwa butuh mereka investasi ke situ. Jadi tidak mungkin juga mereka, saya pikir, menginginkan pemadaman itu. Nah ini agak kan sedikit gitu, lari nih bicara investasi tadi. Sebenarnya investasi BUMN, PLN BUMN ya. Ya. Nah ini investasi yang ke dalam ini murni dari lokal aja atau ada nggak sih dari luar, contohnya gitu? Kan PLN ini kan BUMN ya. Nah tentunya kan dari awal memang ada sejarahnya ya. PLN ini kan didirikan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Iya. Nah, itu pada awalnya ya. Awal. Tapi pada tahun berapa dia kemudian berubah, PLN ini menjadi perusahaan jawatan. Yang berarti Artinya apa namanya itu? Jawatan ya? Ya, jawatan jadi seperti perusahaan umum Perusahaan umum pemerintah kan itu. Baru diubah lagi statusnya ini menjadi perusahaan perseroan. Karena di luar fungsinya sebagai fungsi sosial, tapi di sisi lain dia juga harus menguntungkan bisnis ya. Karena untuk memenuhi biaya operasionalnya, sehingga ini dibuat berbentuk PT. Kan begitu. Nah, lalu di awal pendiriannya ini kan ini pada zaman Belanda dulu didirikan kan. Artinya sudah ada asetnya. Nah, lalu setelah merdeka, ini negara dengan ini dijadikan PT, ini adalah PMN, penyertaan modal negara. Istilahnya sekarang ini ya, apakah di awal seperti itu istilahnya? Mungkin nggak detail saya ingat ya. Tapi seperti itu dia. Jadi ada penyertaan modal negara, apakah setiap tahun atau per kebutuhan. Seperti itu. Itu dasarnya muncul banyak aset-aset di PLN ini. Kan gitu. Nah, pada tahun-tahun di awal ya, mungkin sekitar tahun-tahun 30 tahunan yang lalu, ada kan berbagai program di PLN ini. Jadi ada dulu namanya proyek yang saya ingat dulu ya, ada proyek BP. Apa ini? Proyek BP itu misalnya dia misalnya satu daerah ini, satu kampung ini ya, misalnya ada 200 kakak. Mereka belum ada jaringan. Tapi mereka didata dulu berapa yang mau ini butuh listriknya. Didata dulu. Misalnya dari 200 kakak ini ada 150. Lalu nanti ini diajukan ke PLN. PLN akan survei dari sisi kelayakan. Kalau misalnya 150 kakak, sementara panjang jaringan yang mau dipasang di sini 10 km misalnya, sesuai enggak rasionya? Gitu. Kalau sudah memenuhi, misalnya ini nanti diminta ini dari 150 kakak ini yang mau mendaftar ini, nanti diminta uang biaya penyambungan dan uang jaminan langganan, namanya BPUJL. Dikutip Lene. Udah, lalu nanti ini diserahkan ke PLN. Lalu PLN mendatangkan jaringannya. Artinya ketika masih banyak desa terisolir dan tidak ada listriknya karena faktor itu juga berarti ya? Salah satu itu ya. Nah, tapi ada juga dulu proyek Prolisdes, proyek listrik desa. Nah, itu ada alokasi anggaran dari pemerintah APBN tiap tahun itu dialokasikan ke PLN. Itu untuk perluasan jaringan, untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pemerataan listrik di seluruh Indonesia. Jadi itu ada pembangunan misalnya di daerah tertinggal, gitu, masih misalnya daerah pedalaman, seperti itu dia. Jadi dari dulu itu mungkin kurang lebih dari 40 tahun yang lalu ya sampai sekarang yang saya pahami, itu mungkin tiap masa itu ada aja program yang berbeda. Bagaimana melistriki masyarakat ini. Gitu ya. Nah, belakangan ini ada sekarang ini program 3T. Tertinggal, terluar, terdepan. Nah, ini dulu misalnya banyak kan kepulauan masih yang belum listrik gitu, tapi ke sana mungkin tidak bisa jaringan yang udara ya. Mungkin mereka pakai dialokasikan anggaran ke sana misalnya pembangkit listrik tenaga surya. Itulah misalnya kalau di pulau-pulau seperti itu ya. Apalagi di zaman sekarang. Gitu. Nah, kalau kita misalnya kembali lagi ke isu blackout tadi, coba bayangkan kalau saya baca ya dari data yang saya baca pernah, jaringan listrik di Indonesia itu kurang lebih 1 juta kilometer. 1 juta kilometer. Nah, ini kan merawat ini kan ada di jurang, ada di hutan, ada melewati sungai, kan seperti itu. Ada di daerah di tanah yang gembur kan gitu. Ada di daerah lembah. Ada di daerah yang anginnya kencang. Karena kalau listrik itu karena kita dulu anak-anak sudah dibawa orang tua dulu tukang listrik kan. Jadi kalau masang jaringan udara itu, kalau tidak dibikin grounding,
belum dialih listrik, tapi tukangnya itu di atas udah induksi tuh. Oh iya, ngerinya. Udah ada arus. Itu dari apa ya? Dari udaranya sendiri. Itu udah ada induksi. Gitu. Jadi memang makanya kalau kembali ya, saya pikir pernah saya baca salah satu dari 7 jenis pekerjaan yang paling berisiko tinggi itu ya salah satunya tukang listrik. Gitu. Jadi ini kan harus kita pahami. Jadi saya pikir kan kalau kembali kalau kembali kita tadi nyinggung masalah pemadaman ini, bagaimana? Kompensasi. Nah, justru yang saya lihat kan begini persoalan belakangan yang ada kan. Blackout Pulau Sumatera. Hasil penyelidikan Bareskrim kita lihat kan itu ditunjukin itu kan. Hasil temuan di mana penyebabnya ini, di mana lokasinya. Dari foto yang saya lihat itu kan putus katanya kan. Saya sebagai pengamat kelistrikan, apakah ini putus karena apa putusnya? Ini jadi pertanyaan juga sama saya. Jadi kan, tapi kan penyelidikan kan sudah dilakukan oleh Bareskrim kan. Nah biar nanti mungkin Bareskrim bilang itu kan murni karena ya putus di lokasi itu. Tapi sebagai orang teknik, nah ini kenapa ini kan begitu kan? Nah udah baru itu masalah Pulau Sumatera dulu ya. Itu peristiwa itu kemarin itu di Palembang atau di Jambi itu ya? Jambi. Lalu berapa minggu kemudian kan itu tumbang itu berapa tower dari Galang ke Simangkuk di Danau Toba. Oh iya. Tumbang itu berapa tower itu kan? Pertanyaan kita sebenarnya ini kok bisa tumbang? Kan begitu kan? Kenapa bisa tumbang di situ? Angin mungkin, puting beliung. Ya, kenapa yang lain-lain tidak tumbang? Tapi memang ini kan masih tentatif ya, artinya kan relatif pertanyaan kita ini, artinya apakah itu karena alam? Karena kalau menurut saya, kalau misalnya ada yang ngelonggarin jaringan-jaringan itu tiba-tiba angin kencang bisa juga tumbang kan? Nah pihak ESDM menangkap ini seperti apa? Memang hasil penyelidikan saya baca di media kemarin itu, ya itu murni karena tumbang. Karena memang pada saat itu ada bisa dibuktikan bahwa tanaman-tanaman juga di sekitar itu memang roboh semua. Ya angin ya. Angin gitu. Tapi kan kalau kita orang teknik Harus cari. itu kan harus benar sebenarnya apa penyebabnya. Bisa sudah investigasi lebih dalam. Investigasi. Nah artinya kalau saya lihat ini punya persoalan yang berbeda, blackout yang ada di Sumatera dan juga di Pulau Jawa. Pulau Jawa kan karena ada kerusakan di 2 pembangkit besar. Nah, tapi kan kemarin itu kan ada dibilang ada 2 persoalan yang berbeda kan, karena dari kementerian bilang kan karena persoalan batubara. Kan begitu kan? Nah, tapi saya pikir kan kita ya dari hasil yang ada justru ini saya lihat ya apakah ada yang menggoreng? Kan begitu kan? Karena belakangan ini saya lihat kan lebih makin gencar lagi menyerang direksi-direksi PLN ini. Kan begitu dan juga sampai menuntut ganti aja tuh katanya direktur kan gitu ya. Gitu. Tapi saya pikir kan apakah sesederhana itu kita melihat persoalan ini? Kalau kembali kita tadi blackout ini atau jaringan ini tadi jutaan kilometer berhubungan dengan hampir 90 juta pelanggan. 90 juta pelanggan ya. Iya. Gitu. Yang ada di berapa puluh ribu pulau di 500 kabupaten kan begitu kan. Ini kan tentunya ini tidak bisa juga kita sesederhana itu menyimpulkan seolah-olah ini kesalahan person atau kesalahan sekelompok orang kan begitu. Pertanyaan kita sebagai pengamat kelistrikan, saya sebagai pengamat perlindungan konsumen listrik ya. Sekarang kalau saya pikir apakah standarisasi di kelistrikan ini sudah benar? Itu sebenarnya kan gitu kan. Nah standarisasi materialnya dan standarisasi konstruksinya
Nah ini yang berhak menjawab apakah ini siapa? Nah, memang kalau kita sudah berbicara standar, ini sangat luas. Muncul biaya. Kalau kita bicara standar yang mana mau kita terapkan di PLN ini? Kalau kita misalnya bicara standar yang maksimal, itu biayanya berapa? Nah, kan ada tuh anekdot lah kita bilang ya, apa namanya, rakyat nggak pernah nggak bayar tapi PLN-nya selalu rugi gitu. Tapi saya pikir kembali lagi ke situ, dengan 1 juta kilometer, ya kan, maintenance-nya ini berapa? Nah itu maksudku, Kan gitu kan? anggaplah omongan itu kan hanya ledekan gitu. Ya. Tapi kan benar gitu, mereka kan tidak pernah tidak bayar, berarti kan ada biaya. Nah kenapa? Ada apa? Apakah di manajemen yang ini? Atau maafkan, atau mungkin ada Atau gini, misalnya kita bisa nggak tahu apakah memang di PLN itu standarnya cuma 1 atau bisa jadi double standar, jadi makanya kualitas apanya itu yang apa? Nah, saya pikir kan ini kembali lagi kan, makanya beberapa pengamat bilang, artinya kan kembali lagi ke pertanyaan yang abang itu tadi, artinya apakah memang penerapan standar ini sudah benar, kan begitu kan? Itu sebenarnya. Nah, kalau kita bicara standar kan, itu sudah domain negara juga. Jadi tidak hanya itu kita arahkan ke PLN-nya lagi. Kalau sudah bicara standar itu kan sudah bicara biaya, butuh keputusan politik. itu maksudku. Kan begitu kan? Butuh keputusan pemerintah juga. PLN itu kan operator, kan begitu? Dia kan pelaksana, tidak mengambil kebijakan. Bahkan disitulah masyarakat yang kadang ada beberapa masyarakat yang tidak paham, malah tarif listrik itu dianggap PLN yang memutuskan. Padahal Itu kan keputusan pemerintah, itu dia. kan begitu? Itu kan bukan keputusan PLN. PLN itu kan operator. Artinya kalau balik lagi ke awal tadi, kalau masyarakat atau konsumen menuntut sesuatu semestinya bukan menuntut ke PLN, kira-kira begitu loh. Gitu. Tuntut aja pemerintah gitu. Ya, misalnya, kan begitu kan? Artinya kan keputusan Tapi pemerintah. sorry, bukankah PLN itu representasi dari negara juga? Pemerintahan enggak, berbeda. Makanya saya bilang, pemerintah itu kan regulator. Ya. PLN itu operator. Oh, oke. Eksekutornya dia. Jadi dia hanya nunduk Iya, perintah. apa perintah undang-undang, apa perintah peraturan, dia laksanakan. Jadi saya paham ketika tadi beliau, karena beliau kan di kelistrikan sudah cukup ini ya. Ketika tadi quote unquote membela PLN, karena memang sudah tahu jawabannya bahwasanya PLN tidak bersalah. Ya. Yang salah itu pemerintah kan gitu ya. Maksudnya salah dalam artian ya, kalau masyarakat mau nuntut tadi ya ke pemerintah, bukan ke PLN ya, kan ada. Itu Ke dia kan. seluruhnya gitu ya. Oh gitu ya. Tapi coba kita bayangkan selama ini. Misalnya ada kelompok masyarakat, wah ini PLN terus rugi, Iya. padahal tiap bulan rekening ada. Masyarakat paham nggak misalnya berpuluh-puluh tahun yang lalu bahwa ada misalnya ada satu perkampungan tidak bisa dimasuki PLN karena kalau masuk dulu itu ada istilah opal, operasi listrik. Oh itu udah keluar barang. Tahu nggak masyarakat itu? Berapa sudah PLN dirugikan oleh satu daerah ini? Itu beberapa puluh tahun yang lalu ya. Seperti itu masih. Ada misalnya satu kawasan juga itu tidak bisa dimasuki oleh pengawas PLN misalnya. Dalam hal ini misalnya ada dulu Opal, kalau sekarang ini namanya P2TL. Penertiban penggunaan tenaga listrik. Kalau dulu itu kan kalau ada di dalam yang ditakuti ya tidak bisa mereka masuk. Sementara di dalam mungkin ada yang mencuri listrik. Mencuri listrik. Iya. Caranya? Loh, banyak cara dong. Jadi kalau listrik ini memang sangat luas. Jadi kalau dulu itu ya cara-cara pencurian listrik itu kan banyak. Listrik itu tahu, Abang? Ini tiang listrik ya.
Misalnya dicantolin ini ke rumah-rumah, sudah, baru masuk ke KWH meter, masuk ke KWH meter ya. Sebelum masuk ke KWH meter ini kan misalnya kabelnya ini lewat dari tembok ini atau dari atap. Rupanya di dalam atap ini sudah dikerjain dulu dia, dicantol dulu dari dalam sebelum masuk KWH. Akhirnya tidak berbayar. Tidak berbayar loh yang dicantol ini. Wow. Kan itu. Dan itu bisa dilakukan masyarakat biasa. Ya, ini kan inilah mungkin bisa juga dulu-dulu ya bekerja dengan oknum. Karena mungkin masyarakat kan awam. Kasihlah ilmunya gitu. Itu. Justru kalau dari hasil telaahan saya, kenapa muncul dir misalnya masalah P2TL? Karena mungkin PLN-nya sudah memahami. Sering masyarakat ini kan, oh saya tidak tahu, saya kan tidak paham listrik masa. Padahal dia mungkin membayar oknum untuk mengerjain ini. Dan lebih murah. Bukan nyuruh oknum untuk mengerjakan pekerjaan yang ilegal ini, mencuri arus ini. Ada dulu pernah, seingat saya ya, PLN melihat dari luar, kok ini banyak AC di rumah ini. Ini peristiwa kurang lebih 20 tahun yang lalu ya. Di satu daerah lah, nggak usah disebut daerahnya kan. Ini orang gitu. Banyak AC, lalu dari PLN-nya lihat KWH-nya. Loh, ini dayanya cuma 2.200. Nggak mungkin gitu. Kok AC 7? Dari mana ini? Iurannya sebulan mungkin cuma 150.000. Kok bisa? Ditelusuri, lalu orang PLN-nya mutus, dimatiin. Dia tiba-tiba masuk rumah. Loh, kok mesti nyala AC-nya? Gitu. Dari gitu kan, baru itu satu contoh kasus dulu. Baru misalnya ada itu dulu kan banyak itu sering ditemukan kan, misalnya ada cara melambatkan piringan di KWH meter itu kan, pakai magnet gitu. pakai magnet segala macam. Ada yang dirusak. Memang jadi PLN kan mereka sudah meneliti kan beberapa kasus kan, karena kan pelanggan itu sudah puluhan ribu, bahkan jutaan kan. Mereka menemukan pasti banyak juga pelanggaran kan. Lalu mereka teliti di mana sering. Nah, rupanya mereka kadang ada oknum-oknum konsumen juga ya. Mereka sudah membuka KWH ini, tapi memperbaiki segelnya lagi. Nah, di sini lalu pihak PLN ya mungkin menyekolahkan teknisinya lah, bagaimana bisa memahami kalau satu segel itu sudah pernah dibuka. Kan ini. Jadi memang artinya kan kadang PLN itu belakangan ini ya puluhan 20 tahun belakangan ini ya semakin paham apa yang terjadi, sehingga mungkin pihak-pihak PLN-nya ya semakin menimba pengetahuan, meneliti apa yang mereka juga mungkin melakukan apa namanya itu, menempatkan intelijen mereka kan gitu, intelijen pemasaran lah istilahnya itu ya. Nah, mereka menempatkan itu kan begitu. Nah, beberapa perkara juga pernah juga saya temukan, ini cerita dari kelompok masyarakat ya. Ada satu tempat hiburan, katakanlah bioskop ini ya, bioskop besar dulu kan masih hebat bioskop di daerah-daerah ya. Kok bioskop ini tidak pernah bayarannya tinggi, padahal pemakaian listriknya besar. Rupanya tahu, ini tiang listrik di depan bioskop ini kan, kabel dari tiang inilah ke bioskop ini Langsung. rupanya itu hanya kebutuhan lampu di depan aja. Untuk kebutuhan di dalam bioskop ini sudah ditanam, ini kan kebetulan tiang besi sudah ditanam di dalam tiang ini kabel Langsung. rupanya sebelum mendirikan tiang ini sudah ada oknum yang mengajari untuk menanam kabel ke dalam. Dan itu pasti dibayar kan? Nah, jadi memang saya pikir kan kenakalan ini kan sudah banyak berubah lah 20 tahun terakhir ini. Sudah banyak. Karena apa? Karena masyarakat juga semakin pintar. Kan begitu kan? Nah, di sisi lain, nah kan kita kan bicara apa namanya? Kok bisa ya? PLN itu bisa ngutip terus, tapi kok bicara rugi? Maintenance-nya ini yang tinggi. Kan begitu kan? Misalnya
apa namanya itu apa tadi saya bilang lampu jalan. Jadi kalau misalnya 20 atau 25 tahun yang lalu masyarakat kan masih bisa bebas nyantol. Oh iya. Misalnya dia punya uang ini, udah beli dari toko apa lampu jalan yang pakai apa itu ya berkuri misalnya kan, langsung sambung. Oh gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi. Nggak bisa, dia harus punya izin dulu, bayar dulu BPUJR-nya, karena memang lampu jalan itu sudah dipotong dari iuran listrik masyarakat. Ya ada tuh. Berapa persen gitu ya? Itu. Apakah mungkin itu dalam penerangan berdasarkan perda masing-masing atau ada keputusan pemerintah pusat? Nah, saya nggak ingat ya. Tapi ada sudah bahwa setiap membayar kita listrik itu sudah ada juga include dengan lampu jalan, PPJ namanya, pajak lampu jalan. Nah, tapi walaupun kita sudah ikut konsumen ini membayar pajak lampu jalan, kalau kita memasang lampu jalan itu tetap juga harus resmi. Makanya sekarang ini kan, kalau dulu kan banyak lampu neon itu kan, banyak di pinggir-pinggir di tiang-tiang listrik itu, sekarang enggak. Nah di sisi lain, PLN sudah menerapkan, padahal pemerintah juga sudah menerapkan bahwa ini harus standar. Jadi kabelnya tidak bisa lagi, misalnya kabel rambut nggak bisa lagi, harus ada standar. Misalnya tergantung besar dayanya lampu ini, berapa arusnya kan begitu kan, sehingga ketebalan dari kabelnya juga itu akan harus sesuai seperti itu. Nah, itu balik lagi Bang. Tadi misalnya seperti standar situ tuh. Kalau di PLN sendiri, nah untuk kelistrikan ini standar itu apakah berada di tersendiri atau memang mengikuti apa PLN aja macam gitu? Apakah untuk standarisasi kelistrikan semua kabel-kabel itu punya tersendiri ya di luar PLN yang untuk membuat standarisasinya atau apa di PLN sekarang ini biar masyarakat juga tahu bahwa memang standar PLN itu memang sudah betul-betul bukan karena bukan karena PLN tapi memang punya udah standar standarnya. gitu. Memang kan kalau ada kan namanya PUI, Peraturan Umum Instalasi Listrik. Mungkin belakangan ini ada perubahan terakhir. Jadi situ sudah dicantumkan semua. Misalnya kalau listrik untuk kebutuhan seperti ini ukurannya, seperti ini standarnya, begitu. Kalau misalnya di dalam bangunan seperti ini materialnya, di luar bangunan mungkin seperti ini materialnya, itu ada di Peraturan Umum Instalasi Listrik. Nah, terus bagaimana juga penggunaan bahwa sekarang ini kan ada juga lembaga inspeksi teknik. Itu yang mengeluarkan SLO, sama seperti jalan tol. Kan kalau selesai sekarang dibangun jalan tol oleh misalnya Utama Karya gitu kan, itu kan harus di sertifikat layak operasi dulu. Udah layak baru disuruh bisa jalan, dioperasikan. Begitu juga listrik juga begitu ya. Ya, jadi dia harus diinspeksi dulu. Nah, sudah standar enggak materialnya ini? Sudah standar enggak konstruksinya? Dan itu butuh pembiayaan juga ya. Betul. Artinya kalau balik lagi tadi masyarakat menuntut haknya untuk ini, sementara mereka nggak tahu bahwa maintenance ini untuk investasi. Memang kalau SLO tadi itu masih konsumen yang bayar. Oh gitu. Iya. Itu kan kalau misalnya kita mau masuk misalnya rumah baru, kita mau masang listrik, itu kan kita pasang instalasinya, baru kita periksakan dulu ke perusahaan atau lembaga inspeksi teknik atau LIT. Baru diperiksa ini rumah. Karena di saat kita memohonkan ini ke PLN akan meminta SLO. Misalnya kita tolong sambung listrik ke rumah saya, kau SLO-mu sudah ada belum? SLO ini dikeluarkan oleh lembaga inspeksi teknik atau LITR. Negara ini? Apa? Lembaga. Itu berbentuk perusahaan, badan usaha yang di akreditasi oleh Kementerian SDM. Ya artinya itu biaya oleh masyarakat. Oh, masyarakat justru. Gitu. Nah, tapi kalau kembali lagi tadi, artinya kan di sini, kalau saya amati ya, dengan ada era era terbarukan, energi baru terbarukan,
ini kan banyak apa namanya itu, kalau nggak salah saya ada sekitar hampir 7.500 pembangkit tenaga diesel di Indonesia. Ada 7.500. Dia bicara diesel itu apa? Mesin, ya tenaga diesel, masih tenaga BBM dia, Solar. memutar mesin ini. Itu kan di daerah-daerah kepulauan atau di daerah-daerah yang susah dijangkau oleh jaringan listrik, itu kan pasti pembangkit. Sederhananya genset itu. Bukan genset. Hampir Enggak, sama maksudnya sederhananya. Nah, dia Iya. paling kecil lah gitu besarnya. Tapi kan kalau pembangkit PLTD ini kan besar juga itu. Iya. Untuk kebutuhan minyaknya kan gitu kan. Nah, tapi dengan era apa istilahnya dekarbonisasi. Kan begitu kan? Jadi mengurangi karbon atau mengurangi emisi. Kan begitu kan? Lalu dikonversi lah ini bagaimana supaya bisa mengurangi porsi BBM di dalam pembangkit listrik tenaga diesel. Kan begitu kan? Nah, sekarang ini sudah ada hybrid. Dipadulah PLTD ini dengan pembangkit listrik tenaga surya dan juga tenaga baterai. Ini kan butuh biaya. Mengkonversi ini kan butuh biaya. Jadi yang saya lihat biaya maintenance daripada PLN ini sangat lebih besar. Sangat. Jangan-jangan lebih besar daripada gitu dia. Nah, gitu ya. Tapi memang kita persisnya ya nggak tahu kita. Tapi yang saya amati memang biaya maintenance kelistrikan itu sangat besar. Karena sangat susah kalau kita mengatakan misalnya kenapa tidak diganti tiang ini ke misalnya tiang besi atau tiang kayu ke tiang besi atau tiang kayu ke tiang beton. Kan itu tergantung alokasi anggaran yang disampaikan oleh pemerintah melalui APBN terhadap PLN. Karena kebutuhan alokasi anggaran APBN terhadap PLN misalnya tiap tahun itu kan banyak kegunaannya. Termasuk tadi misalnya biaya untuk perluasan jaringan listrik desa. Itu satu jaringannya ya. Ada lagi sekarang anggaran untuk listrik itu dari alokasi APBN yang saya lihat itu untuk penyambungan baru. Jadi itu bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menyambung rumah gratis. listrik, maka pemerintah menyediakan listrik gratis. Nah kalau di sisi ini sih ya kita sih dukung aja ya, namanya sosial ya. Itu. Nah maksud aku gini Pak Redaktur, kalau agak mundur lagi gitu kan, jadi dari hasil perbincangan kita ini kan gitu. Di awalnya kan tadi kita mengawali adanya konsumen yang merasa dirugikan gitu. Nah setelah ada penjelasan yang runut barusan ini, dari sisi redaktur sendiri atau dari sisi lain juga nanti bisa berpendapat, masih pantaskah konsumen ini untuk tetap menuntut itu atau seperti apa? Saya pikirkan fungsi pengawasan ini selalu dibutuhkan dimanapun. Kontrol sosial dari masyarakat itu atau kritik dari masyarakat itu kan tetap bagus. Tapi saya pikirkan perlu kritik membangun. Kita harus melihat dulu apa yang terjadi. Kan begitu kan. Kalau misalnya terjadi pemadaman, misalnya blackout Pulau Jawa kemarin, sebenarnya apa yang terjadi? Kan begitu kan? Karena kalau saya baca-baca juga di media, ternyata kan harga batu bara kontrak ke PLN itu 70 apa gitu ya? 70 apa istilahnya itu ya? Per ton. 70 coba kita ini dulu. Harga apa namanya batu bara ke PLN 70 ton per dolar. Kan begitu kan? Sementara kalau ini ekspor mungkin 140 dolar per ton. Pastinya. Lalu kalau ada pihak yang menyatakan misalnya ini akibat permasalahan batu bara, kan begitu misalnya kan, makanya ada kekurangan pasokan ke PLN.
Kalau saya pikir kan sebenarnya di mana masalahnya nih? Karena kalau dari sisi bisnis kan sudah jelas. Kalau memang ini ke PLN lebih kecil, ternyata ekspor lebih besar untungnya. Nah, kita kan nggak tahu siapa yang menyembunyikan. Kan begitu kan? Bang begitu. Tapi saya pikir di sini kan perlu ketegasan pemerintah. Kalau kita sebagai pengamat kelistrikan dan sebagai lembaga perlindungan konsumen, saya pikir kita juga mendorong pemerintah ini membuat aturan yang tegas terhadap kebutuhan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik. Buat aturan. Jadi jangan misalnya mungkin dari sisi pengusahanya ya bisa juga apakah dinaikkan harganya, itu kan tergantung keputusan pemerintah ya. Bagaimana supaya pengusaha batu bara itu juga jangan terlalu rugi. Kan begitu, supaya mereka juga tidak bermain dalam hal ini kan. Sehingga misalnya bisa menyembunyikan, bisa menyimpan stoknya. Kan begitu, bisa jadi ada permainan di situ kan. Kan begitu. Saya pikir pemerintah di sini yang perlu membuat kebijakan. Solution. Kan begitu. Karena kan mungkin ya perusahaan pertambangan juga kan mereka juga sudah invest besar-besaran kan begitu kan. Di sisi lain ada harga yang menjanjikan dari luar. Kan begitu. Pertanyaannya apakah pemerintah pengawasannya ketat? Misalnya di dalam transportasi pengiriman ini di laut. Kan begitu. Jadi saya pikir supaya jangan terjadi misalnya blackout dan juga pemadaman bergilir ya. Pemadaman bergilir tadi kan udah kita sampaikan kan banyak penyebabnya itu. Apakah karena untuk perbaikan jaringan, karena kan jaringan kita ini juga kan sudah ada juga yang di atas 40 tahun kan. Harus Kan gitu kan. Karena kita PLN itu kan tidak hanya memperbaiki yang ada, tapi dia kan memperluas dan memperbaharui yang sudah rusak. Itu. Yang sudah haus. Dan di sisi lain kan ini memang kan dunia lagi krisis. Saya pikir kan masyarakat juga harus mempertimbangkan bagaimana kondisi keuangan negara juga sekarang. Ini kan dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Tadi yang saya sampaikan, bahkan hampir 7.500 pembangkit listrik tenaga diesel di Indonesia ini. Kan begitu kan? Nah, memang sudah ada yang B50 sekarang. Kan gitu. B50 itu yang tenaga apa? Biodiesel. Biodiesel kan begitu kan? Artinya ini pemerintah sangat kita apresiasi lah dalam hal ini ya. Jadi dengan berupaya mengkonversi atau menghilirisasi produk CPO sawit ke CPO itu menjadi tenaga diesel, jadi BBM ya, jadi B50. Saya pikir ini bahkan di era sebelumnya di pemerintahan Pak Jokowi dulu kan malah yang rencananya itu kan sampai B100 ini. Jadi artinya murni 100% tenaga bahan bakunya itu dari CPO, dari kelapa sawit. Untuk diesel ini. Untuk penemuan itu kan butuh lagi biaya untuk semacam. Oke lah, itu tidak biaya PLN. Itu biaya pemerintah kan? Oh gitu. Itu penelitiannya itu sudah di ranahnya pemerintah. Ini kan di PLN yang kita sampaikan tadi. Artinya kan memenuhi kebutuhan ini kan, karena saya pikir ya untuk membiayai gangguan aja PLN ini triliunan juga satu bulan. Itu kan dikontrakkan ke pihak ketiga. Perusahaan pelayanan teknik namanya. Itu berapa? Karena kita kalau yang saya lihat ya. Jadi mereka mengontrakkan ini ke pihak ketiga. Perusahaan pelayanan teknik namanya. Pelayanan teknik ini harus menyediakan karyawan yang standby 3 shift di masing-masing kantor unit PLN. Mobil, peralatan, sepeda motor harus dilengkapi. Nah, misalnya kalau saya lihat ya, untuk satu ULP ya, unit layanan pelanggan yang paling rendah dia unitnya PLN itu, mungkin satu perusahaan itu punya karyawan kurang lebih 50 atau 60 orang, tergantung banyaknya pelanggan juga.
Nah, sementara mereka ini karyawan ini kan digaji UMK, ada DPLK-nya, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Tenagakerjaan. Artinya standarnya kan tinggi. Kan begitu. Nah, untuk melayani hampir 90 juta pelanggan, seperti inilah dilakukan di Indonesia. Maka belakangan ini saya lihat kan malah sudah ditunjuk anak perusahaan PLN yang menangani pelayanan ini. Mungkin mereka hitung-hitungan, kan begitu kan? Bagaimana misalnya dari unsur masyarakatnya, tenaga teknisinya tetap diberdayakan masyarakat, tapi anak perusahaan PLN yang mengelola, sehingga misalnya ini juga bisa mengirit pengeluaran PLN untuk membiayai kebutuhan PLN. Tapi ini saya pikir kan butuh audit juga ke sini ya. Kan begitu ya, butuh audit juga. Nah, saya pikir kan ini perlu dipahami oleh masyarakat. Begitu, kan begitu kan. Nah, makanya saya bilang tadi biaya maintenance itu tadi kan masih dari pelayanan gangguan. Masih pelayanan gangguan PLN kan. Misalnya kalau misalnya kita padam listrik, kita bel ini call center 123. Halo, ini padam di sini. Turun anggotanya. Lalu mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Jadi artinya gini, kalau sekitar 10 tahun yang lalu respon time misalnya ditelepon nyampe-nya tenaga teknisi PLN itu atau pihak ketiga itu ke tempat kita, itu kalau nggak salah dulu 45 menit. Oh dulu 10 tahun yang lalu. Belakangan ini saya lihat semakin sepi sudah, mungkin 30 menit atau 35 menit. Jadi saya pikir kan sudah semakin bagus. Perbaiki sistemnya. Dan itu kan respon time namanya. Ada recovery time lagi, artinya perbaikan terhadap kerusakan yang ditemukan oleh teknisi kelistrikan ini. Nah, seperti itu. Nah, membiayai seluruh Indonesia ini kan besar juga biayanya. Itu masih dari sisi pelayanan teknik tadi. Nah, ada lagi misalnya, karena kan ada dua jenis ini pelanggan PLN ini, dua jenis KWH-nya. Ada prabayar, ada pasca bayar. Kalau pasca bayar itulah yang dulu. Jadi kita pakai dulu, baru kita bayar. Kan begitu kan? Itu pakai abonemen. Kalau ada juga satu lagi prabayar. Kita isi dulu tokennya, lalu yang kita isi itulah kita pakai. Nah, tapi kan masih lebih banyak ini sekarang ini pasca bayar. Pakai dulu baru bayar. Nah, ini mau menunggak juga. Ada yang 3 bulan. Kalau di prabayar kan tidak ada yang menunggak. Karena dia memakai sesuai dengan apa yang dia beli. Yang punya. Kan begitu. Kalau ini kan enggak. Nah, disinilah persoalan lagi yang harus diatasi oleh PLN. Muncullah perusahaan pihak ketiga namanya P2TL. Penertiban penggunaan tenaga listrik. Ini dibayar juga. Nah, pembayaran ini sendiri bicara PLN ya secara umum, Bang. Teknis tadi pertukangan segala macam itu dari hasil kutipan iuran masyarakat itu, apa memang negara juga pemerintah mengucurkan dana untuk mereka? Untuk siapa? Untuk PLN-nya sendiri. Apa mengelola duit untuk semuanya itu maintenance itu dari iuran yang masuk apa? Ya kan namanya badan usaha kan. Perusahaan itu juga lah yang misalnya yang mengelola dari mana sumber pembiayaan untuk maintenance ini kan begitu kan. Itu tentunya kan tidak dicampuri pemerintah. Karena itu sudah domain perusahaan PLN. Nah, kan sumbernya dari mana? Yang penting mereka mempertanggungjawabkan. Kan begitu. Mereka akan membuat laporannya kan. Kan begitu. Makanya maksudku berarti mesti masyarakat harus paham ini juga, bahwa apa yang PLN ambil dari masyarakat itu dalam artian sebagai iuran itu tidak hanya untuk keuntungan semata kan, ada maintenance, itu ada tiba-tiba kerusakan itu maksudnya. Nah, kalau kita cek ya, kalau nggak salah saya orang yang terlibat di stakeholder kelistrikan ini ya, misalnya yang dia dibayar oleh dana PLN, ke karyawannya, ke pihak ketiga, semua kurang lebih juga 500.000 orang. Oh iya, hampir satu instansi Polri ya. Itu dia. Nah itu membiayai ini bagaimana? Itu dia. Padahal PLN itu
Oke lah, peralatan-peralatan tukang kan tidak lagi dibiayai oleh PLN karena sudah pihak ketiga kan. Tapi kan itu jasa kan dibayar PLN. Itu jadinya PLN kan menyewa terhadap peralatan pihak ketiga yang dipakai untuk kebutuhan perbaikan atau maintenance-nya jaringan PLN. Seperti itu dia. Nah, jadi kembali lagi kita misalnya, nah di sini kan sangat namanya lah PLN ini mengelola jaringan yang kurang lebih 1 juta kilometer, ada 7.500 pembangkit tenaga diesel, tapi ada ratusan juga, bahkan mungkin ribuan juga pembangkit listrik tenaga air kan, ada tenaga surya, Ya, macam-macam lah. macam-macam. Malah pemerintah merencanakan tenaga nuklir. Kan begitu, ada tenaga angin, ada tenaga mungkin tenaga surya, ombak laut, kan? gelombang laut ada juga. Tapi semua dinaungi PLN. Itu kan semua diawasi. Karena kan yang mengerti tekniknya ini kan PLN. Nah, pertanyaan tambahan aja gitu. Memungkinkan nggak PLN dalam artian ya kelistrikan inilah dikelola oleh swasta? Ada nggak di Indonesia yang mengelola listrik secara swasta? Saya pikir ada. Ada ya? Kalau pembangkitan kan ada swasta, ada PLN, pembangkitnya. Nah, Tapi kalau operasionalnya ada juga sebagian ya, tapi hanya masih sebagian kecil. Misalnya seperti Cikarang Listrindo. nah itu ada nggak korelasi apa hubungan ini dengan PLN atau PLN hanya seperti Itu enggak, itu murni dikelola oleh mereka. si perusahaan Cikarang Listrindo itu. Tapi standarnya itu kan tentunya pemerintah menyerahkan pengawasannya terhadap PLN. Oh, Standarnya bagaimana? Nggak lepas tangan aja karena kau bukan kami ya. Oh, nggak bisa. Tetap Karena ini menyangkut keselamatan manusia juga kan penggunanya. Oh. Karena kan namanya konsumen listrik di Indonesia ini itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Khususnya PLN lah. Nah, operator daripada listrik di Indonesia ini kan PLN. Bahwa Nah. dari swasta mau itu ya harus Iya. orang lah mungkin. Iya. Ya. Oh. Tapi sekarang pertanyaannya, yang mana yang mau swasta mengelola listrik? Harus yang menguntungkan kan? Iyalah. Kalau tidak menguntungkan, swasta mana mau? Disinilah letaknya PLN itu masuk Sebagai di saat misalnya gini, ada misalnya satu perkampungan, wilayah lah. nah, penduduknya itu hanya 15 orang, Iya. tapi membangun jaringannya 20 km. Membangun 20 km ini mungkin 10 miliar nggak cukup. Apa mau swasta membangun ini? Tidak mungkin mau. Karena iuran dari 15 rumah tangga ini yang berapa? Nunggu sampai kapan? Nah, lalu disinilah belakangan ini karena ada energi terbarukan, mungkin pemerintah memasang di sana tenaga surya atau tenaga diesel. Oh. Seperti itu. Artinya niat baik itu selalu ada sebenarnya. Ada dong. Bahwa saya sampai 81 tahun Indonesia merdeka masih ada 3T yang belum teraliri listrik. Itu wajar. Mau gimana gitu. Karena apa? Ini dari sisi pertumbuhan penduduk, perkembangan penduduk di Indonesia ini. Penduduk Indonesia ini kurang lebih 4 juta setahun tambah. Oh, iya. 4 juta setahun. Berarti tiap tahun itu berapa keluarga atau berapa rumah yang dibangun? Berapa rumah tangga orang yang membangun rumah tiap tahun? Dan uniknya mereka malah ke pedalaman pula gitu. Itu. Di sisi lain coba cek dari program pemerintah, ada 4 juta sambungan rumah tiap tahun. Berarti perhitungan pemerintah kan kurang lebih 4 juta rumah baru tiap tahun. Itulah dahsyatnya perkembangan konsumen listrik di Indonesia ini. Jadi mengelola ini coba, misalnya jaringan yang sudah ada juga maintenance-nya sudah tinggi, di sisi lain perluasan jaringannya, itu kan butuh biaya besar juga. Nah, di sisi lain bagaimana mengoperasikan ini semua? Maka kurang lebih berapa puluh tahun belakangan ini, lalu pemerintah mungkin saking melihat kebutuhan ini malu didirikan anak perusahaan. Lalu didirikan anak perusahaan untuk membidangi ini, didirikan perusahaan ini. Tapi per hari ini saya lihat ada 2 perusahaan pelayanan teknik anak perusahaan PLN. Satu electricity service, tadinya ini Heliora ya. Baru ada salah satu lagi perusahaan Nusa Daya.
Per hari ini sudah di merger ini perusahaan. Gitu. Jadi mungkin ini efisiensi karena sudah ada program dari presiden kan, bagaimana efisiensi. Nah, dari tadinya 44 perusahaan PLN ini dengan anak perusahaan dan cucu perusahaan ini mau dirampingkan menjadi tinggal hanya 21 perusahaan. Itu target pemerintah. Nah, mungkin pemerintah melihat ini bagaimana supaya meminimalisir biaya operasionalnya seperti itu ya. Nanti mungkin pemerintah juga akan mengaudit apa perbedaannya dengan 44 perusahaan dengan 21 perusahaan. Apakah memang terjadi efisiensi? Kan ini kan hanya mencoba juga, karena apa? Nanti kan belum tentu juga. Kalau misalnya tinggal 20 perusahaan, 21 perusahaan, apakah efektif? Kan kita lihat juga. Tapi pemerintah kan di sini tidak kaku. Kan dia ya coba dulu 21. Mungkin berdasarkan analisa dengan diskusi begitu ya, dengan bagaimana misalnya dengan hasil ya analisa lah semua ya, perhitungan kan begitu ya. Nah, tapi apakah ini efisien? Itu kita lihat nanti. Jangan-jangan, ternyata memang harus tambah 5 lagi perusahaan ini, nggak cukup rupanya 21. Ya kita kan bisa saja seperti itu. Lebih oke lagi kalau perusahaan itu kita yang kelola gitu ya. Itu domain pemerintah lah. Kan begitu kan. Nah, yang saya pikir tadi yang perlu kita garis bawahi adalah pemadaman itu tidak serta-merta juga orang yang kita salahkan. Atau misalnya dari pihak PLN itu yang kita salahkan. Kan begitu kan? Karena kan banyak. Emang PLN itu mengawasi bikin CCTV tiap-tiap. Sehingga jadi tahu siapa yang melakukan perusakan, apa penyebab gangguan. Kan tidak. Nah, itu yang mau saya bilang. Dengan besarnya perusahaan ini, ya kan? Cengkramannya di mana-mana gitu kan. Konsumennya juga begitu besar. Apa masih seminim itu teknologinya gitu loh, hingga tidak bisa langsung tahu, wah ini ada tanda-tanda rusak nih. Contohnya kan taruh di satu ruangan monitor contohnya, titik-titik, wah ini tanda-tanda nih, oh ini. Oh belum sampai ke situ teknologinya. Jadi kan menurut saya ya, PLN itu mungkin kan itu sudah mengkaji sampai ke situ. Kan begitu kan. Tapi kan ada skala prioritas. Yang mana dulu yang perlu disiapkan untuk teknologi mutakhir seperti ini. Karena mungkin ada kan daerah-daerah yang rentan. Misalnya kawasan industri, kawasan-kawasan yang banyak hiburan atau kawasan ekonomi atau kawasan wisata atau kawasan perkotaan yang apa itu istilahnya orang-orang penghuni pindah dari luar negeri, apa istilahnya tuh? Urbanisasi. Bukan dia dari luar negeri. Apa? Ekspatriat lah. Ekspatriat. Kan banyak. Nah, ini kan menyangkut kan, karena kan banyak. Kalau masalah listrik ini kan sangat banyak. Ini kan masalah reputasi negara juga. Harga diri bangsa juga. Harga diri bangsa. Harga diri. Makanya kita istilahnya kan martabat bangsa. Ini kan masalah martabat juga. Kan begitu kan? Karena kita kan jangan melihat, wah ini untungnya berapa. Tapi kita kan kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah ini dia, gimana tuh Pak Redaktur? Kita ini kan harus terlibat juga dalam perdamaian dunia. Ya itu, kan begitu kan? Artinya berarti kerjasama internasional harus ada juga. Ini kan masalah reputasi ini, emang Indonesia bisa hidup sendiri. Iyalah. Kan begitu. Makanya kemarin itu di saat listrik kita mungkin masih pas-pasan, tapi tiba-tiba dijual listrik ke Singapura. Kan kepentingan negara juga ada di situ. Kan begitu. Sama itu misalnya abang, ada pegang uang, kebutuhan ada, tapi tiba-tiba ada yang sangat penting orang butuh. Iya. Jadi teman, tiba-tiba kan, waduh, padahal ini mau bayar uang sekolah anak-anak misalnya, tapi ini ada lebih butuh. Ya sudahlah, saya nanti minta tolong sama gurunya lah, ini saya duluankan dulu. Kan ada skala prioritas. Jadi ini kan tentunya saya pikir masyarakat harus melihat itu. Jadi kalau posisi PLN-nya bisa saja kalau saya melihat kan terjepit. Ya kita kan tidak menyangkal bahwa ada juga oknum-oknum tertentu yang
yang ya dalam tanda petik ya misalnya nakal lah di PLN itu ya, itu namanya dalam satu keluarga aja misalnya ada 10 anak orang tua, ya pasti ada itu juga yang tidak sesuai yang diharapkan, 1 atau 2 orang, kan itu biasa itu kan. Nah seperti itu juga PLN ini kan begitu. Jadi jangan, saya pikir kan ini, bayangkan kalau nggak salah saya, unit layanan pelanggan atau ULP di Indonesia ini kurang lebih 1000 lebih ya, 1034 mungkin. Satu ULP itu menangani berapa puluh ribu pelanggan yang jaringannya harus diawasi, pemakaiannya harus diawasi. Beda dengan kita misalnya menjual BBM. Misalnya kalau abang ngisi premium di apa? Pertalite di apa? Di pom bensin. Emang kalau misalnya abang jadi mogok mobilnya di sana, Tanggung jawab. emang ditanggung jawab pom bensin? Ini saya pikir bedanya dengan PLN. PLN itu pelanggannya sudah bayar, tapi maintenance ini harus dijaga terus. Kan begitu, harus dirawat jaringannya. Kayu jangan dekat ke jaringan. Resikonya tinggi ya. Ya, Jadi biaya maintenance-nya itu ya saya pikir. artinya masyarakat atau konsumen yang harus lebih memahami inilah ya. Ya, ini ya. Tapi kan di sisi lain kelompok-kelompok masyarakat ini saya pikir kan harus ikut mencerdaskan juga. Jangan ikut mengompori lah. Orang lagi PLN ini blackout, artinya PLN-nya panik kan. Tiba-tiba saya lihat semua nyerang. Kapan mereka ini kerja? Kalau misalnya kita ini lagi masak ikan ini, kau gini-gini direpetin terus, apa masih sesuai hasil masakan kita ini dengan yang diinginkan oleh yang mau memakan? Kalau direpetin terus, kan begitu istilahnya. Nah itu. Tapi sejauh ini sudah ada pernyataan permintaan maaf dari ini Coba. Direktur PLN atau kementerian yang Saya lihat sudah ada. sudah ada. Saya lihat. Karena ini pertanyaan juga kan di masyarakat ya. Kok diam-diam aja sih gitu, padahal kita ini gitu. Saya pikir kan Maksud saya pertanyaan ini sekaligus menyatakan penting nggak sih gitu PLN atau kementerian yang berhubungan untuk menyatakan permintaan maaf atas hal ini, sekaligus menjelaskan apa yang mungkin masyarakat, kalau saya yang saya baca ya, beberapa kali juga PLN ini minta maaf kan. Setiap ada pemadaman minta maaf. Tapi di sisi lain kan masyarakat emang cukup cuma minta maaf kan, gitu lagi kan. Nah itu biasa aja. Ya kan begitu kan. Nah memang saya sebagai lembaga perlindungan konsumen, saya juga akan mengkritisi PLN kalau misalnya pelayanannya itu tidak bagus, tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan kan, begitu kan. Tapi di sisi lain, bagaimana sih sebenarnya kondisi PLN ini merawat jaringan ini, melayani pelanggannya, menghadapi pemerintah yang notabene penguasa daripada pemilik daripada PLN ini. Ini kan harus tidak bisa hanya satu sisi pandang juga kita lihat. Dari berbagai sudut pandang harus kita melihat apa yang di PLN. Jadi kalau misalnya satu bangunan, makanya kalau era sekarang ini kan kalau ada satu bangunan udah 3 dimensi kan. Dilihat dari sudut ini, dari sudut ini, dari sudut belakang kan gitu. Jadi kita juga melihat PLN itu jangan hanya dari pelayanan, Hanya mati lampunya aja. lampu, baru di sisi lain kami kan bayar iuran. Tidak bisa juga begitu. Kalau saya lihat belakangan ini wajah-wajah daripada direksi PLN itu tidak ada lagi yang segar. Sama dengan wajah dari Menteri Keuangan kita sekarang ini. Waktu awal-awalnya segar, belakangan ini wah, nah, gitu kan. Tapi karena apa? Ini kan semua pelaksana negara ini kan, saya pikir dengan kondisi keuangan kita dunia ini sekarang dan juga kondisi keuangan Indonesia ini, mereka juga bekerja keras. Ini kan harus dihargai oleh konsumen atau masyarakat juga. Itu yang saya pikir. Jadi ini kan perlu disampaikan ke masyarakat pemahaman ini supaya jangan hanya dari satu sudut pandang kita pikir. Dan juga kita berharap gini ya, kita sebagai pengamat kelistrikan dan perlindungan konsumen listrik, saya pikir masyarakat juga jangan mau digosok-gosok oleh kelompok-kelompok tertentu. Kan gitu. Tuntutan oke, tapi tuntutannya bisa tertulis. Kan
Kan PLN terdekat kan ada. Yang saya sampaikan tadi, unit layanan pelanggan itu kan ada ribuan, 1.000 lebih di seluruh Indonesia ini. Berarti mungkin di satu kabupaten itu minimal satu, atau bisa juga bisa lebih, tergantung banyaknya penduduk kan. Mereka kan bisa menyampaikan ke sana keluhan. Nah, dan kita juga mengharapkan ya apa namanya itu pegawai-pegawai atau staf-staf daripada PLN itu juga harus respon, kan begitu kan? Kita minta itu harus respon, kan begitu kan? Nah, jadi saya pikir demi pembangunan Indonesia, demi mendukung pemerintah dengan kondisi perekonomian kita sekarang ini, saya pikir semua elemen masyarakat ini harus saling berangkulan tangan untuk mendukung. Jadi jangan malah ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok yang nyerang pemerintah. Saya pikir di situ PLN itu kan bagian dari pemerintah juga. Itu saya pikir. Nah, poinnya seperti itu. Ya, artinya kan konsumen gimana? Ya. Setuju nggak? Ya, jadi pada intinya ya kita mendukung lah ya, harus masyarakat baik itu UMKM ya, usaha-usaha mikro menengah ya, itu jadi untuk mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Nah, jadi kalau memang PLN itu melakukan kekeliruan, ya tentu kita juga harus evaluasi dan minta dia supaya memperbaiki, kan gitu. Jadi kalau masyarakat juga misalnya ada yang menuntut, ya memang itu hak sebagai konsumen dan harus kita hormati juga, kan gitu. Nah, tapi yang penting adalah kalau pemadaman listrik itu memang akibat keadaan yang memaksa atau faktor teknis yang tidak dapat dihindari, maka masyarakat juga perlu harus melihat persoalan itu secara proporsional gitu. Jadi itu yang penting sebetulnya. Jadi supaya kondusif, jadi tidak saling menyalahkan, tidak saling fitnah memfitnah, kan gitu. Itu yang sebetulnya. Jadi supaya pembangunan juga berjalan lancar, ya masyarakat juga nanti akan menerima impactnya macam gitu lebih bagus lagi. Atau lucu-lucuannya lah ini, harapan-harapan lucu-lucuannya gitu. Mungkin nggak dikasih entah 2 minggu lah gratis semua itu yang pernah mengalami pemadaman. Pasti mungkin. Pasti berharap gitu. Banyak cara yang bisa dibuat PLN itu untuk kasih kasih semacam istilahnya, kasih bonus ke masyarakat itu banyak kan. Artinya kan gini, jangan juga kita lihat secara kelompok-kelompok, kan begitu kan. Tapi misalnya PLN itu menyediakan misalnya bonus 50% token pada bulan ini ke bulan ini. Ya, kemarin kan ada kan diskon 50%. Diskon misalnya 50% gitu kan. Ada misalnya juga diskon 50% untuk naik daya dari daya segini ke daya segini. Pemasangannya dikurangi. Di sisi lain tadi ada alokasi daripada anggaran pemerintah juga terhadap masyarakat yang tidak mampu. Jadi sehingga pemerintah menyediakan penyambungan listrik gratis. Tapi ternyata tidak hanya pemerintah yang saya lihat. Ada urunan kadang dari pegawai PLN. Misalnya itu pernah saya baca kalau nggak salah Sulawesi atau Kalimantan itu ya. Pegawai-pegawai PLN itu urunan. Apakah dari bonus mereka atau dari gaji mereka itu. Sehingga kalau nggak salah saya bisa mengadakan penyambungan gratis kurang lebih 100 pelanggan. Hanya dari. Padahal biaya penyambungan satu pelanggan itu kan ya bisa juga 2 jutaan juga kan. Kurang lebih mungkin kan seperti itu. Nah, jadi itu terjadi juga di berbagai daerah di Indonesia. Nah, banyak cara sebenarnya dibuat oleh pemerintah ini atau PLN ini untuk mengembalikan itu kepada masyarakat. Tapi kan misalnya kelompok-kelompok yang dirugikan, ya kan ini kan sebenarnya hampir semua masyarakat dirugikan. Nah, saya pikir saya sebagai lembaga perlindungan konsumen listrik ya, artinya kita juga siap menampung keluhan-keluhan ini. Mari kita diskusikan. Mari kita sampaikan keluhan-keluhan kita secara baik ke PLN. Tapi kan sama seperti sama seperti istilah dalam hukum kita. Ada kan praduga tak bersalah. Jadi sebelum bisa diputuskan bersalah, ya jangan dong dijustifikasi dulu, kan begitu kan? Nah, artinya apa? Saya hanya melihat begini. Dampak daripada keributan atau serangan terhadap PLN itu banyak dampaknya. Masyarakat tidak tenang, kan begitu kan? Dan juga artinya terjadi saling mencurigai di masyarakat. Siapa yang bermain? Kepentingan siapa ini?
Padahal di sisi lain kita lihat dari sisi PLN-nya bekerja keras. Kalau ada misalnya pihak-pihak tertentu juga yang memainkan PLN ini, ya itu kan namanya pemain. Kan begitu. Tapi kelompok masyarakat harus mendukung program pemerintah ini melalui PLN. Saya pikir di situ. Jadi supaya, karena kalau misalnya pihak PLN ini bekerja bagus, kondusif kelistrikannya, ya masyarakat juga kan bisa tenang. Itu yang saya pikir, itu poinnya. Nah ini kan diskusi itu ini saya pikir kan ini perlu dilakukan ya di kelompok-kelompok masyarakat lain, mungkin di media-media lain, di teman-teman kita yang lain. Mau kelompok LSM, ini saya pikir kita minta juga ya, karena kita kan dari LSM juga. Kita minta juga LSM di seluruh Indonesia ini. Coba itu fasilitasi masyarakat. Tapi mari misalnya berkelompok sesuai dengan daerahnya masing-masing aja ya, tapi nggak usah diekspos lah. Kan begitu kan? Ya misalnya dibicarakan langsung dengan PLN, diskusikan. Jadi jangan eksposnya dulu baru diskusi. Diskusi dulu dong. Tapi memang kalau PLN-nya tidak mau juga nerima, ya itu terserah. Tapi sejauh ini welcome kan. Ya kan begitu kan. Dengan kritikan. Jadi saya pikir kan ini dia. Itu yang saya pikir. Oke. Saya pikir sih diskusi Ya. menarik sekali ya sebenarnya Ya. diskusi kita nih untuk ini. Iya, iya. Dan ya mungkin redaksi boleh lah mengangkat ini ke judul berikut lah ya. Ceritanya ya. Oke. Kita Jadi akhiri dulu. kita akhiri aja lah. Apa ini? Ya, Karena apalagi kita ini udah malam ini. Iya, udah malam. Oke. Ini kru kameramen ini pun udah mau tidur 2 malam ini saya. Oh ini masuk kamera dari tadi. Ini masuk. Iya. Sekali lah sampai jumpa kalau ada yang ngomong. Oke. Diskusi biasa. Oke. Aduh.